jumpa lagi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat halaman tampil untuk halaman transaksi dari resepnya ya. Mari kita mulai dengan pertama kita buka dulu database-nya. Kemudian di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah kita buat, yaitu dokter, obat, pasien, dan user. Nah, sekarang kita akan membuat tabel baru, yaitu resep ya. Di sini 3, kemudian klik go. Selanjutnya di sini nomor resep ya, nomor resep, setelah itu tanggal resep, kemudian di sini no pasien. Tipe datanya kita pilih parchart, ini date karena tanggal, nomor pasiennya juga parchart. Ini 5, untuk yang khusus date itu dikosongkan saja. Kemudian nomor pasiennya juga 5. Dan silakan di kolom indeks ya, khusus untuk nomor resep itu jadikan primary ya. Nah, kalau sudah silakan diklik save ya. Selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel isi dengan atributnya 5 di sana. Nah, isi, kemudian di sini atribut pertama yaitu resep. Selanjutnya ada KD obat. Di sini aturan pakai. Kemudian jumlah sama dosis. Tipe datanya kita buat parchart semua. Jumlahnya bisa parchart karena parchart ini bisa diinput oleh angka dan huruf ya. Kemudian ini kita taruh parchart aja. Kode obatnya 5, kemudian aturan pakainya misalnya 10 ya. Jumlahnya 5, terus dosisnya 10. Oke. Nah, ini pada kolom indeks itu dikosongkan saja dulu, langsung kita klik save ya. Nah, kalau sudah diklik save akan tampil tampilan seperti ini. Nah, kita mau membuat primary key-nya. Nah, kebetulan ini adalah tabel isi. Tabel isi itu adalah tabel yang menghubungkan antara resep dengan isi. Ya, tabel isi ini yang menghubungkan resep dengan isi. Nah, ini atributnya ya. Ini kalau dibuat LRS-nya. Maka yang menjadi primary key-nya ada 2. Karena ini hubungannya many to many ya. Jadi yang menjadi primary key-nya yaitu no resep dan KD obat. Nah, makanya di sini kalau mau menjadikan 2 primary key-nya, kita klik centang ini 2 kali ya, centang no resepnya, centang kode obatnya. Kemudian di paling bawah ada primary. Nah, klik primary-nya. Nah, di situ akan dua-duanya akan menjadi primary key. Nah, itu ya. Oke, di sini kita sudah selesai membuat tabel resep dan tabel isi. Ya. Kemudian kita kembali ke sini ke halaman indeksnya, kita jalankan websnya. Kemudian di sini ada menu master. Nah, untuk yang resep itu kebetulan itu adalah transaksi, maka kita akan menambahkan menu baru di sini yang namanya transaksi. Ya, submenunya itu nanti ada resep sama cetak bukti resep. Oke. Nah, sekarang kita buka sublime-nya. Kemudian kita lihat. Kita klik di line 90 di sini. Nah, kita scroll ke bawah, itu posisi tutupnya di line 124. Nah, di sini kita copy ya, kita copy. Oke, kita copy. Kemudian kita pastekan, taruh kursornya di line 124, kemudian tekan enter dan pastekan di line 125-nya ya. Yang master kita gantikan transaksi. Nah, yang pasien ini kita gantikan dengan resep obat, kemudian kita ganti dengan cetak bukti resep ya, cetak bukti resep ya. Oke. Nah, yang untuk dokter dan UTS ini, menu UTS, kenapa saya taruh UTS? Karena beda-beda menunya masing-masing kelompok ya.
Kemudian untuk yang dua ini kita kebetulan tidak dipakai ya, tidak dipakai. Yang berarti yang kita hapus itu adalah 46 ya. 46. Terus yang bawahnya yang UTS juga nggak kita pakai. Tutupnya di mana di sini berarti. Oke, kita angkat. Taruh ke atas, oke. Kita simpan Ctrl S di keyboardnya, kemudian kita refresh di sini. Nah, di sini akan ada dua, ada master dan ada transaksi. Kemudian kita akan klik yang menu transaksinya, maka di situ akan ada submenu resep dan cetak bukti resep. Oke, kembali lagi ke sini ya. Di sini kita rubah page-nya sama dengan resep. Di line 135 page-nya sama dengan resep. Kemudian yang bukti resep kita buat di sini cetak bukti resep. Oke, kita simpan ya, kita refresh. Kemudian kita refresh juga di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuka ya, di sini halaman yang dicari tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena kita belum membuat halaman resepnya ya. Nah, caranya di sini kita ke sini ya, saya copy. Atau kita ketik script ini ya, kita ketik script ini, kemudian ya, kita klik script ini dari pertama, yaitu di sini tambah resepnya, dia akan memanggil tambah resep. Selanjutnya ini adalah dari line 13 sampai ya line 22 itu adalah proses hapus. Nah, untuk yang hapus ini ada dua tabel yang dihapus, tabel resep dan tabel isi. Kalau kita menghapus resepnya, dia akan terhapus dua ya, di tabel resep dan tabel isi. Kemudian ini untuk judul tabelnya. Nah, kenapa di sini ada alamat dan pasien? Ya, sedangkan itu tidak termasuk ke dalam atributnya resep ya. Nah, jadi kalau kita berbicara resep ya, kita berbicara resep karena di sini tadi resep itu berhubungan dengan ya pasien, di sini one to many ya, maka kode no pasien itu ada di resep, maka kita bisa memanggil nama pasien sama alamatnya ya. Kita bisa memanggil nama pasien dan alamatnya ya. Makanya di sini kenapa saya tidak tampilin kode pasien ya, sedangkan yang saya ambil itu nama pasien dan alamat ya. Bisa saja di sini ya kita ubah jadi kode pasien, bisa saja ya. Jadi tergantung kita mau menampilkan apa di sini khusus untuk yang pasiennya ya. Kemudian di line 144 di sini select resep ya, titik bintang ini artinya kita akan mengambil semua data yang ada di tabel resep, kemudian koma pasien titik bintang, kita akan mengambil data semua data yang ada di pasien ya, from resep koma pasien. Ini artinya membaca dua tabel ya. Maka kalau membaca dua tabel itu harus pakai where di sini. Where resep titik ya, kebetulan kita pasiennya pakai no pasien ya, no pasien. Jadi yang menghubungkan tabel resep dan tabel pasien itu no pasiennya. Order by resep titik no resep ya. Oke, kita lihat lagi ke atas. Oke, kita simpan ya, kalau sudah diketik kita simpan ya, file save, atau kita ya kita ketik dari awal ya sampai terakhir. Oke. Nah, sampai sini, sampai line 65 ya. Kalau sudah diketik, kita file save
kemudian kita ke kita ke folder page, kita simpan resep.php, save. Nah, kalau sudah, di sini kita mau jalankan. Nah, ini ya, ini hasilnya. Pada saat kita klik menu resep itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini masih kosong ya, datanya belum ada. Silakan kita input lewat sini. Kita insert, kemudian kita taruh value-nya misalnya R01. Tanggalnya kita ambil tanggal hari ini. Kemudian ini pasiennya berapa ya? Pasiennya berarti ini saya ambil yang 55. Berarti insert R01 dan sini 55 ya. Oke, so kita tambah satu lagi R02 tanggal hari ini. Kemudian di sini kita ambil yang 66-nya. Nah, berarti di sini ada 2 ya. Kita refresh di sini, ini juga akan ada 2. Nah, hapus, ini belum berfungsi. Oke. Sampai di sini ya untuk yang halaman halaman resepnya. Kita akan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat form input dari resepnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe-nya ya, like dan share-nya. Oke, terima kasih.